Pemirsa, negara-negara anggota Sekutu Amerika Serikat menolak mengirimkan pasukannya untuk mengamankan Selat Hormuz. NATO beralasan akan fokus mendorong diplomasi dibandingkan dengan perang. Iran terus menyasar kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kapal tanker Amerika Serikat pun menjadi salah satu targetnya. Amerika Serikat pun meminta negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz untuk membantu amankan kapal yang melintas. Namun permintaan ini ditolak negara-negara Sekutu Amerika Serikat. 現時点で自衛隊の派遣、こういったことは考えておりません。そして、何よりも重要なことは、何よりも、先ほどから繰り返し沈静化という言葉が、ありますけれども、この沈静化に向けたあらゆる努力を外交努力も含めて行って。I have been attacked by some for my decision not to join the offensive against Iran. But at every stage, I've stood by my principles. Principles which I held just as strongly when it came to debate about the Iraq War in 2003. Principles which I believe are shared by the British people. That our decision should be based on a calm, level-headed assessment of the British national interest. Penolakan ini diprediksi membuat hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara sekutu ikut memanas. Saat ini Selat Hormuz masih ditutup bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Iran hanya memperbolehkan kapal negara sahabat, termasuk Indonesia, untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Penolakan tersebut membuat Amerika Serikat mempertanyakan komitmen negara-negara sekutu dalam membantu mengamankan Selat Hormuz. Sementara Iran berencana membuka Selat Hormuz dengan syarat semua transaksi menggunakan mata uang yuan. Perang di Timur Tengah yang semakin memanas membuat Selat Hormuz hingga kini masih sulit dilewati. Dampaknya harga minyak pun terus melonjak. Amerika Serikat pun meminta negara-negara yang tergabung dalam NATO untuk ikut mengamankan kapal yang melintasi Teluk Hormuz. AS mempertanyakan komitmen NATO dalam membantu Amerika Serikat. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been very good. One or two have been great. I'll tell you, the great ones are at the right time. Sementara itu, Iran membuka peluang membuka kembali Selat Hormuz. Namun menurut pejabat tinggi Iran, mereka berencana menerapkan aturan transaksi di Selat Hormuz hanya bisa dilakukan menggunakan mata uang Cina, yaitu yuan. Selat Hormuz merupakan titik energi global tempat melintasnya minyak mentah dan gas alam cair setiap harinya. Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk mengular hingga 30 km lebih. Usai jeda, Ayu Sore segera kembali. Pemirsa, isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Rekan Netanyahu menulis akan mengenang sosok kepemimpinan Netanyahu yang kemudian disimpulkan oleh warganet bahwa benar Netanyahu telah tewas. Isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Lama tak muncul secara resmi di depan awak media, terbaru pada 17 Maret 2026 Netanyahu kembali muncul. Netanyahu memberikan ucapan selamat Festival Cahaya, membantah isu kematiannya akibat serangan Iran. Sebelumnya pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi.
Namun lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Kecurigaan bahwa Benyamin Netanyahu tewas kian mengerucut. Rekan Netanyahu di akun X menyebut sosok Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, akan dikenang dalam sejarah. Warganet pun kini mempertanyakan maksud dari cuitan rekan Netanyahu yang menyebut sosok Netanyahu akan dikenang. Karena jika mengenang sosok seseorang, bisa diartikan orang tersebut sudah tiada. Keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah kemunculannya menuai kecurigaan. Warganet bahkan membagikan hasil kecanggihan artificial intelligence atau AI mengganti wajah Netanyahu dengan tokoh lain. Keberadaan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benyamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jumlah jari yang tak wajar hingga menyebut video Netanyahu tak asli, dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026, ia kembali muncul di kedai kopi. Benyamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya sedang menikmati kopi. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב של המסר לאנשים שיוצאים... Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Warganet membagikan hasil dari artificial intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda, mulai dari Presiden Perancis hingga Presiden Ukraina. Sebelumnya rumor Netanyahu tewas disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul ke publik. Ramai membicarakan perang di media sosial. Juru bicara militer Iran menyindir Presiden Amerika. Militer Iran bahkan menantang Presiden Amerika untuk maju di medan perang, bukan hanya di cuitan media sosial. A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field. The very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan peneliti keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Rashidil Kusuma Sumantri. Selamat sore, Mbak Ira, apa kabar? Masih di mute, Mbak Ira, boleh dibuka dulu audionya. Oh, mohon maaf, Mas. Ya. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Mbak Ira, kita tahu bahwa banyak dugaan terhadap kematian Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Kalau dari analisa Anda seperti apa? Ya. Jadi bisa kita lihat bahwa peperangan ini merupakan contoh atau lab hidup dari peperangan generasi kelima, yaitu peperangan yang memiliki karakteristik di mana informasi itu merupakan salah satu komponen utama di dalam pemenangan peperangan. Nah, kita lihat di sini sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu, ya, kita dihadapkan kepada beberapa berita-berita yang kemudian ini mengguncangkan dan mengejutkan secara politik. Apakah itu berita mengenai awalnya ya jumlah pasukan Amerika Serikat yang tewas, lalu kemudian tentang Netanyahu ini yang dikabarkan meninggal dunia, dan bahkan kemudian kabar tentang terlukanya Mojtaba Khamenei. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya berita tersebut kita bisa klasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah bentuk dari grey propaganda, yaitu adalah bentuk yang kemudian diketahui sumbernya, tetapi kemudian tidak jelas ini kebenaran beritanya. Lalu ada juga kemudian black propaganda, yang mana rumornya ini benar-benar kita tidak tahu asalnya dari mana, dan kemudian juga kebenarannya tidak bisa dipastikan. Nah, untuk
kemudian isu-isu yang kita lihat yang mengelilingi Perdana Menteri Netanyahu, kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan salah satu bentuk grey propaganda.